Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Anastasia Anindita dalam Info Jatim edisi 14 Februari 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, rapat paripurna pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih, hasil Pilkada serentak tahun 2024. Presiden RI membuka Kongres Muslimat NU ke-18, serta penyerahan vaksin penyakit mulut dan kuku. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info keagamaan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Kegiatan ini bertempat di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada hari Jumat 7 Februari 2025. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Kegiatan berlangsung di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada hari Jumat 7 Februari 2025. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk mengambil hikmah dari Isra Mi'raj ini dengan meningkatkan keimanan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Hadir dalam kegiatan ini Kiai Haji Imam Hambali, pengasuh pesantren Al-Jihad Surabaya yang memberikan tausiah. Momentum peringatan Isra Mi'raj ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk terus bekerja dengan dedikasi, amanah, dan integritas dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih, hasil Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan bertempat di Surabaya pada hari Sabtu 8 Februari 2025. Mari kita simak liputan selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur telah selesai menggelar paripurna pengesahan Khofifah Emil menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Sabtu 8 Februari 2024. Selanjutnya, surat DPRD penetapan dan pengesahan ini dikirim ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri untuk diusulkan segera dilantik. Ketua DPRD Jawa Timur Musyafa Rauf ditemui usai paripurna berharap Gubernur dan Wagub bisa dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang. Musyafa Rauf yang memimpin langsung rapat paripurna pengesahan paslon terpilih tersebut. Rapat paripurna itu dihadiri sejumlah pihak dari unsur pimpinan Dewan. Selain Musyafa juga dihadiri 3 orang wakil ketua yakni Sri Wahyuni, Blegur Prijanggono, dan Hidayat. Musyafa menyebut pihaknya ingin agar pelantikan kepala daerah terpilih bisa segera dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Musyafa, pasca dilantik nanti akan ada penyampaian visi misi di hadapan DPRD Jatim. Tujuannya sebagai komitmen untuk nantinya dilakukan pengawasan oleh legislatif selama 5 tahun ke depan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, di Info Teknologi Informasi dan Komunikasi, Google Developer Group atau GDG Cloud Surabaya menggelar kegiatan Cloud AI Studi Jam. Kegiatan tahunan ini bertempat di Surabaya pada Sabtu 8 Februari 2025. Berikut informasi selengkapnya. Dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi, berbagai inovasi baru bermunculan untuk mendukung kemajuan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sebagai pusat pengembangan teknologi informasi, Google, melalui komunitas Google Developer Group atau GDG Cloud Surabaya, menggelar acara Cloud AI Studi Jam pada Sabtu, 8 Februari 2025 di Markas Jalan Sidosermo, Kota Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan produk Google Cloud Platform atau GCP agar lebih mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 40 peserta dari berbagai kalangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan
yang diselenggarakan oleh GDG Cloud Surabaya dan terbuka untuk umum tanpa biaya. Peserta juga mendapatkan kredit dari Google untuk menggunakan GCP yang memfasilitasi pengembangan machine learning dan kecerdasan buatan atau AI. Sebagai wujud dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap komunitas teknologi, acara ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Data dan Statistik atau Kapidastik Dinas Kominfo Jatim Imam Fahamsyah yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim. Imam menyampaikan betapa pentingnya dukungan pemerintah dalam perkembangan teknologi, terutama di bidang kecerdasan buatan dan komputasi awan. Menurutnya, pemanfaatan AI menjadi kebutuhan penting dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, karena dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat birokrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke info kesehatan. Menjelang peluncuran program kesehatan gratis, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono meninjau persiapan puskesmas di kota Surabaya, yaitu Puskesmas Jagir pada hari Minggu 19 Februari 2025. Program ini bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata lagi bagi masyarakat. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Menjelang peresmian program kesehatan gratis oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025, Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono meninjau kesiapan Puskesmas Jagir Kota Surabaya. Dalam kunjungannya, ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, tenaga medis, serta sistem layanan kesehatan yang optimal agar program ini berjalan lancar. Ia juga menginstruksikan seluruh puskesmas di Surabaya untuk memastikan kelengkapan fasilitas, ketersediaan obat-obatan, serta integrasi sistem layanan kesehatan. Mengecek ya kesiapan dari puskesmas untuk program pemeriksaan kesehatan gratis yang kemungkinan dikunjungi oleh Presiden atau Menteri, ya. Tapi bukan karena itu saja. Kami sudah koordinasi dengan Pak Wali Kota. Seluruh puskesmas tidak ada kecuali untuk siap mau dikunjungi atau tidak tanggal 10 launching, maka harus siap semua. Nah, termasuk bagaimana mensosialisasikan masyarakat supaya bisa memeriksakan kesehatan gratis di puskesmas terdekat, ya, supaya ya secara preventif kita bisa mendapatkan data itu. Dengan koordinasi yang sulit antara pemerintah daerah dan tenaga medis, program kesehatan gratis diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya untuk mereka yang kurang mampu. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke-18 di Jatim Expo Surabaya pada Senin 10 Februari 2025. Muslimat NU meluncurkan beberapa program baru, yaitu Mustika Darling, Mustika Mesem, dan Mustika Segar. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU yang ke-18 di Jatim Expo Surabaya pada Senin 10 Februari 2025. Acara yang bertajuk Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban itu dihadiri pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Acara diikuti oleh anggota Muslimat NU dengan 7.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam acara juga dilakukan peluncuran 3 program Muslimat NU, yakni Mustika Darling atau Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Sadar Lingkungan, Mustika Mesem atau Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim, dan Mustika Segar atau Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Sehat dan Bugar. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan, ia mengapresiasi kepada Muslimat NU atas peluncuran 3 program tersebut. Ia mengaku pihaknya terkesan karena melalui program itu dapat membantu membangun peradaban bangsa Indonesia. Komitmen Muslimat NU dalam program Mustika Mesem, menurut Prabowo, selaras dengan agenda besar pemerintah,
Sebagai kepala negara yang mendapat mandat dari rakyat, Presiden Prabowo menganggap perjuangan ini sebagai tugas utama yang harus diwujudkan. Ia pun berharap semoga Kongres ke-18 Muslimat NU ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang dapat memperkuat peran organisasi tersebut dalam membangun bangsa. Sebagai yang ikut membesarkan generasi yang akan datang, ya, ibu-ibu itu sangat penting, dan muslimat saya lihat terutama ketua umumnya punya visi jauh ke depan yang sampai ke masalah inti tadi, ada lingkungan, kebersihan, kesehatan. Kebersihan itu bagian dari kesehatan dan keindahan, kemudian mengentaskan kemiskinan. Kalau kita semua ikut, ya kan, jangan hanya nunggu pemerintah, jangan tergantung, tapi semua ikut serta, bantu yang lemah, bantu yang miskin, insya Allah kita bangkit. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pada hari Selasa 11 Februari 2025, di kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, telah dilaksanakan penyerahan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK. Vaksin ini merupakan bantuan Pemprov Jatim dan Kementerian Pertanian RI. Adapun jumlah vaksin yang didistribusikan sebanyak 870.000 dosis. Mari kita simak liputan selengkapnya. Upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku PMK di Jawa Timur terus diperkuat dengan tambahan 870.000 dosis vaksin dan obat-obatan yang didistribusikan oleh Pemprov Jawa Timur serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada kabupaten kota pada Selasa 11 Februari 2025. Bantuan ini menjadi langkah strategis dalam mencegah penyebaran wabah yang telah berdampak signifikan terhadap sektor peternakan di Jawa Timur yang merupakan lumbung ternak nasional. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menekankan bahwa pengendalian PMK memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Adi meminta agar setiap daerah turut mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin dan obat-obatan. Dengan distribusi vaksin dan obat-obatan yang terus dilakukan serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan sektor peternakan Jawa Timur dapat segera bangkit dan terbebas dari ancaman PMK. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Republik Indonesia, Agung Suganda menegaskan, pemerintah pusat menargetkan Indonesia bebas PMK pada tahun 2035. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi prioritas dalam vaksinasi, dengan alokasi vaksin mencapai 1,4 juta dosis atau 40% dari total vaksin nasional yang berjumlah 4 juta dosis. Ketua DPRD Jawa Timur M. Musafak menyatakan pihaknya akan terus mendukung kebijakan percepatan pengendalian PMK dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov, termasuk penetapan status darurat bencana non-alam dan percepatan vaksinasi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Selanjutnya di Info Kehumasan, Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar forum publikasi bersama Humas Pemerintah. Kegiatan dilaksanakan di kantor Diskominfo Jatim Surabaya pada Selasa 11 Februari 2025. Kegiatan ini digelar untuk menciptakan publikasi bersama menjelang Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Berikut liputan selengkapnya. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan serangkaian publikasi terkait kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat bulan puasa dan Lebaran. Mulai dari stok pangan, kebutuhan angkutan mudik, hingga kesiapan infrastruktur jalan dan keamanan lalu lintas. Untuk itu, Dinas Kominfo Jatim menggelar forum publikasi bersama Humas Pemerintah yang digelar di kantor Diskominfo Jatim Surabaya pada hari Selasa 11 Februari 2025.
Kegiatan ini digelar untuk menciptakan publikasi bersama antar lintas sektor sehingga memperkuat hubungan dan komunikasi antara lembaga, organisasi pemerintah dengan publik. Selain itu, untuk menciptakan sinergi serta kolaborasi yang apik dalam membangun citra positif, meningkatkan kredibilitas, serta mempengaruhi opini publik dengan cara yang efektif dan efisien. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Anastasia Anindita pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.